Karena nggak ada yang lebih ironis selain menjalani mimpi orang lain ya. Betul, nggak ada yang lebih ironis dari menjalani mimpi orang lain. Segala sesuatu yang besar, itu awalnya pasti kecil dulu. Oh gitu. Hai, shalom. Salam. Kita bertiga lagi bikin channel YouTube namanya Putbal. Artinya putar balik. Kita mau ngajakin teman-teman untuk kembali ke jalan yang benar. Yes. Nah, Segmen ini, kita akan ngapain nih? kita ini akan di jalanan. Iya, Nggak tahu mau kemana ya? Nggak tahu mau kemana, pasti bukan balapan. Ya. Yang pasti bukan ugal-ugalan. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil sharing sedikit kebenaran firman Tuhan. tentunya. betul. Jadi bukan tentang jalannya kita mau kemana, Bukan mobil yang tapi kita kendarai. iya, jadi tapi yang penting ketika kita dalam perjalanan ini kita akan sharing di dalam segmen navigasi. Gue lupa lagi segmennya apa namanya. Ya udahlah, langsung aja kita mulai nih segmen navigasi gitu. Baiklah. Kak Binsar, Ah, ada lo udah pening, ah. lo mau sharing apa? Oke, gue mau sharing tentang ini nih. Ini hal-hal yang gue lagi pikirin hari-hari ini ya kan. Apa tuh? Berjalan di dalam tujuannya Tuhan. Wih, gila, gue suka nih. Waduh. Living in God's purpose. Living in God's purpose. Jadi kayak lo semua pasti percaya kan kalau tujuan Tuhan atas hidup kita tuh besar. Amin. Amin. Setuju. Amin, setuju. Firman Tuhan tuh dikatakan di Yeremia 29 ayat 11, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang membawa hari depan yang penuh. Harapan. Dan firman Tuhan juga ngomong tentang masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yo. Jadi gue mau ingetin nih buat kita bertiga dan semua yang nonton bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang besar. Amin. 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 Sama-sama kita katakan besar. Besar. Besar, ya. Nah, Yes. tapi gini. Segala sesuatu yang besar itu awalnya pasti kecil dulu. Oh gitu. Contoh kita manusia nih. Iya sih. Kita kan dilahirkan dari rahim seorang ibu kan. Iya kan? Dari kecil dulu, lama-lama jadi besar. Contoh, kita dari benih dari ayah kita ketemu sama sel telur ibu kita, jadilah janin. Janin kemudian lahir menjadi seorang bayi, barulah jadi anak kecil, remaja, dan lama-lama dia jadi dewasa kan. Wow. Soalnya kalau tiba-tiba langsung besar kan ngeri kan? Bayangin nggak kalau gue yang segede ini lahir tiba-tiba langsung gede. Kan nyokap ya. Kasihan nyokap gue. Nah, begitu juga dengan kerajaan sorga. Dikatakan di Matius 13 ayat 31 sampai 32. Gue bacain buat kalian ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, dikatakan di sini bahwa hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Kecil ya? Biji yang terkecil dari segala jenis benih katanya. Tapi katanya apabila udah tumbuh, lebih besar dari sayuran lain, bahkan pohonnya tuh bisa jadi sarang burung-burung di udara. Jadi gini guys, sesuatu yang mungkin kelihatannya kecil di awal, tapi begitu tumbuh bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Betul. Sama-sama kita katakan sekarang aku kecil, Sekarang aku kecil. tapi potensiku besar. Potensiku besar. Yes. Nah, jadi tuh gue tahu kenapa lo excited banget karena ini tuh pasti bakal seru banget Keren gitu kan. sih, ini bener. Apa Bu? Jadi gue bagi ini jadi 4 nih. Ada 4F. Wih, 4F. Living in God's purpose, 4F. F yang pertama. F yang pertama adalah starts from what is in your hand. Gitu kan. Kadang-kadang tuh untuk sesuatu yang besar Tuhan memberikan awal itu kecil dulu. Iya. Apa yang ada di tangan lo? Kayak misalnya nih, ketika Tuhan ngutus Musa, Tuhan tanya apa yang ada di tangan lo? Tongkat. Musa bilang tongkat. Tapi tongkat itu bisa digunakan untuk membelah Laut Merah. Dengan tongkat itu Musa bisa melakukan banyak mukjizat Tuhan ya kan? Mukjizat ya. Mukjizat Tuhan. Mukjizat. Jadi benar-benar awalnya mungkin kecil, tapi
ketika dimulai dari apa yang ada di tangan kita, yang kecil bisa jadi besar. Yes, Sama amen. kayak 5 roti dan 2 ikan. Itu kan hal yang kecil kan, kayak disepelein orang gitu. Mana bisa, Tapi ya? dari 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Sisa malah ya. Sisa 12 bakul. Hari ini apa yang ada di tangan kamu, yang Tuhan kasih, jangan sepelein apa yang Tuhan kasih di Yes. tangan kita, guys. Betul. F yang pertama, starts from what is in your From hand. ya F-nya ya. F yang kedua. F yang kedua, faithful in the little things. Kita harus setia dalam perkara kecil. Firman Tuhan tuh bilang di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan tuh senang sama orang yang setia, guys. Oh, betul. Tuhan senang sama orang yang setia. Jadi, kalau misalnya hari-hari ini kita dikasih tanggung jawab yang kecil dalam pelayanan, dalam pekerjaan, atau dalam keluarga, kita dikasih sesuatu yang kecil, kelola dengan baik. Apapun itu, kelola dengan baik. Ketika lo setia, Tuhan pasti tambah-tambahkan kok. Dan Tuhan lihat juga kan. Tuhan lihat Setia. juga, Tuhan lihat juga. Kayak misalnya hamba yang dikasih talenta 1, 2, dan 5. Yang 5, dia mengelola jadi 2 kali lipat. Yang 2 juga 2 kali lipat. Dikatakan kalian adalah hambaku yang baik dan setia. Iya kan? Tapi yang 1 talenta, dia nguburin talentanya. Ketika tuannya balik, dia kembaliin 1 talenta lagi kan. Dikatakan hamba yang jahat. Artinya apa? Kesetiaan itu produktif. Yes. Jadi lo tuh nggak cuma stay diem di tempat itu doang. Jadi kayak kesannya kayak kalau misalnya kita setia, kita selalu ada di situ aja gitu. Tetap di tempat yang sama, kelihatannya setia, padahal enggak. Ya. Kalau lo setia, lo pasti produktif. Lo Lakukan pasti sesuatu kelola. ya. Iya, Ya. lakuin sesuatu. Kelola apa yang Tuhan udah titipkan. Oh, ini Makanya penyakit nih tapi Kak. Bener. Anak muda kadang dia kira gak ngapa-ngapain tapi di tempat yang sama tuh setia. betul. Misalnya gini deh, lo pacaran nih. Lo stay, lo sama pacar lo, tapi lo nggak ngapa-ngapain dalam artian lo nggak ajak dia makan, lo nggak pelihara kelola hubungan lo, Bahkan gak ajak nikah. bahkan nggak ajak nikah, Aduh. ya setia lo tapi nggak produktif, gitu. Setia itu produktif, jadi Bawa kemana kalau itu ya? Oh, iya. betul, setia dalam perkara kecil, artinya lo produktif dalam apa yang Tuhan titipkan hal yang kecil, lo pasti Tuhan percayain hal-hal yang lebih besar. Iya. Amin. Dalam semua bidang di dalam hidup lo, ya kan? Oke, F yang ketiga, F yang ketiga. focus on your task and your purpose. Nah, Jadi gini, ada task itu apa yang kita lakuin sekarang, purpose itu tujuan kita. Nah, kalau misalnya lo fokus sama task, lo cuma fokus sama apa yang lo kerjain, nah, lo kadang lupa sama tujuan lo. Misal, lo kerja, lo lupa tujuan lo, kan lo kerja buat keluarga. Tapi karena lo kerja, lo lupa tujuan awalnya yaitu keluarga gitu. Purpose itu tujuan lo. Misal lo punya tujuan, gue pengen sukses, gue pengen diberkati untuk jadi berkat. Tapi lo nggak ngerjain task lo nggak ngerjain kerjaan lo yang harusnya lo lakuin. Misal lo anak muda, lo punya mimpi, punya rumah, punya mobil, lo bisa nikah. Lo fokus aja ke tujuan lo, tapi lo nggak benar dalam kerjaan. Lo punya usaha kecil, lo nggak kerjain, ya lo nggak akan dapat tujuan lo kan. Jadi harus benar-benar fokus keduanya, task and purpose. Kemudian yang terakhir nih, F yang keempat. Wah. yang Yang keempat nih. Yang keempat, dalam lo untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup lo harus F yang keempat, fokus, finish your own race. Wah. Yo, Harus itu finish. penting itu. Lo harus selesaikan your own race. Jadi Ya. lo harus selesaikan pertandingan lo sendiri iya. gitu. Karena banyak orang-orang, anak-anak muda dalam menjalani tujuan Tuhan dalam hidup mereka lihat kanan kiri. Wah, kayaknya gue sama Great pelayanannya bareng nih. Tapi Great naik duluan, ya kan? Kita ke distract sama apa yang Tuhan kasih ke orang lain. Kita nggak fokus sama pertandingan kita sendiri. Apa yang Tuhan siapin buat kita? Apa yang Tuhan siapin buat kita. Nah, itu yang bikin kita kadang-kadang nggak nyampe ke tujuan Tuhan dalam hidup kita karena kita fokusnya ngeliatin orang. Karena hidup ini kan bukan tentang siapa yang kaya duluan, Yes. siapa yang dipakai Tuhan duluan,
Tapi hidup ini adalah tentang menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita Amin. masing-masing. Setuju, Ingat, Pak. masing-masing, Masing-masing, ya. sendiri-sendiri. Jadi, gue nggak usah ngelihat pencapaian. nggak boleh Nggak boleh egois, egois, ya. betul. Gue nggak usah lihat pencapaian Great atau Yeski duluan, siapa yang maju duluan, dan lain sebagainya. It's okay. Yang penting, lo tetap dalam pertandingan lo. Karena nggak ada yang lebih ironis selain menjalani mimpi orang lain ya. Betul, nggak ada yang lebih ironis dari menjalani mimpi orang lain. Thank you, brother. Dan gue mau tutup ini sih. Jalani hidup lo sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan yang spesial buat hidup lo, sampai pada akhirnya lo bisa bilang sama apa yang Paulus katakan di Alkitab. Apa tuh? Dibilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, tujuan kita hidup adalah menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Gimana cara kita menghidupi rancangan Tuhan dalam hidup kita? Ada 4 F. Yang pertama, starts from what is in your hand. Mulai dari apa yang ada di tangan lo. Gak usah muluk-muluk ya. Gak usah muluk-muluk, pokoknya apa yang Tuhan percayain. Bakat lu, keluarga lo, pertemanan lo. Mulai dari Mulai itu aja dulu dulu, deh. ya kan? Mulai aja dulu Mulai aja. dari apa yang Tuhan percayakan. Pakai hashtag nggak? Mulai aja dulu, oke. Yang kedua, faithful in small things. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayain perkara-perkara Amin. yang lebih besar. Nah, Omong kosong kalau lo pengen sesuatu yang besar, kalau lo nggak setia di perkara-perkara yang kecil. yes. Yang ketiga, focus on your task and your purpose. Apa yang lo kerjakan dan tujuan lo. Jangan cuma salah satu. Kalau lo pikirin tujuan lo tapi lo nggak kerjain bagian lo nggak akan dapet apa-apa. Tapi kalau lo fokus sama apa yang lo kerjain tapi lo lupa tujuan lo nggak akan nyampe ke tujuan lo. Bisa kabur ya. Betul. Bisa kabur, bener. Dan yang terakhir adalah finish your own race. Jangan sekali-sekali lo menghidupi tujuan orang lain dalam hidup lo. Yes. Lo harus hidupi tujuan Tuhan dalam hidup lo. Cakep. God Cakep bless you, banget. bro. Cakep nih Thank you kayak banget, bro. Semangat kakak banget di ya. mobil ini. Wah. Yoi, gila. Pokoknya tetap semangat. Tuhan punya tujuan yang indah dalam 4 hidup F kita. jangan lupa teman-teman. 4 F, jangan lupa. Fokus. 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 God bless you. Bless you guys.